Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabiy sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kakanda Mustafa Riyadi beserta keluarga, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis bengkel hati, bengkel adi motor niki, sebagaimana rutinitas tiang pelunggu setiap pagi Jumat menghidupkan majelis ta'lim, sama-sama mendengarkan nasihat baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis ataupun perkataan para ulama, para hukama, para awliya as-salihin. Harapan kita semua mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu ini menjadi ilmu yang barakah, dan nasihat-nasihat yang kita dengarkan secara seksama menjadi pedoman di dalam kehidupan tiang pelungguh masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, risalah untuk orang-orang yang meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Abi Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Beliau mengatakan di antara hikmah yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab niki, mengatakan wa qala wa ati'illaha fi ma'siyatin nas wa la tuti'in nasa fi ma'siyatillah wa la tadakhiranna min juhdika 'anillahi syai'a wa la tarda min nafsika lillahi 'amalan wa qum baina yadayhi fi salatika jumlatan wa addi zakata maftaradallahu 'alaika bin nasyati war raghbah wahfaz saumaka minal kadhibi wal ghibah. Beliau memberikan nasihat kepada tiang pelungguh dengan mengatakan wa ati'illaha, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di maksiatin nas, walaupun kamu harus melanggar daripada perintah manusia. Dan jangan sebaliknya, wala tuti'in nas fi ma'siyatillah, dan jangan kamu taat patuh kepada manusia jika harus melanggar daripada aturannya Allah. Beliau mengatakan, patuhlah kepada Allah walaupun kamu harus melanggar perintah manusia, walaupun kamu harus dibenci oleh manusia, walaupun kamu harus dihindari oleh manusia, jika itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu prioritas tiang pelunggu adalah Allah, bukan daripada manusia. Ada seorang bawahan, misalnya ada seorang bawahan, misal oleh bengkel niki, misal contoh oleh bengkel niki, ada orang bawa mobilnya, ICD misal mobil, terus dia mesen oleh bos, saya pingin mesin-mesinnya ini diganti dengan mesin yang bagus, nomor kelas sekian, nomor kelas sekian, saya nggak mau nomor kelas 2 dan lain sebagainya, apalagi yang bekas-bekas. Kemudian bosnya nyuruh, kalau kamu meteolik
Cakra lah, atau B pun misal. Lagunda PT sa bagus, PT yang masa kelas-kelas 2 B yang tahu. Nah, kemudian si anak buah ini dia harus memilih antara kejujurannya dan kelakuannya yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia taat sama bosnya. Dalam hal ini sering sekali orang itu dilema dia pilih munia Nabi yang jujur, yang terpecat, yang ngentok maling. Kalau dia kemudian Nabi bohong sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bosnya, mungkin dia akan selamat daripada pekerjaannya. Dalam hal ini pengarang kitab ini mengutip daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi jawaban. Hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Siapa orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menepikan daripada kemurkaan manusia, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah taala, dan juga Allah yang akan menjadikan manusia itu ridho kepadanya. Jadi seandainya mungkin dia terpecat oleh tahun sak begawian ni ke, maka sesungguhnya dia akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada itu. Namun sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa manil tamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Tapi siapa orang yang mencari ridhonya manusia, dia berfikir berminta aman oleh bos, bagaimana supaya dia aman oleh atasan, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada hamba tersebut, dan juga manusia pun akan murka. Mungkin dia tetap napi begawean, lagu kemudian tempat usaha begawean ni kita tahu lekak di situ Nabi, konsumennya, pelanggannya, dari situ tersebar isu ndak oleh tie bengkel tie itu milik barang bagus, ternyata bekas. Lama-lama kemudian berkurang yang datang, berkurang pada akhirnya tutup. Betul dia tidak dipecat, tapi tempat dia kerja sudah tutup. Karena itu Al-Imam Al-Muhasibi mengingatkan tiang pelungguh bahwa taatlah kepada Allah, walaupun tiang pelungguh harus Nabi melanggar aturannya manusia, perintahnya manusia, dan jangan sampai tiang pelungguh sebaliknya taat kepada manusia, tetapi tiang pelungguh harus melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah sebagaimana kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau Nabi menjadi khalifah. Kisah mungkin pernah tiang pelungguh dengar. Kisah seorang anak penjual susu. Jadi biasanya Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau malam belusukan. Jadi jangan kira mantan pelungguh, presiden pelungguh aja belusukan dulu. Belusukan itu sudah dimulai dari zamannya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar dan khalifah-khalifah yang lain itu, beliau itu hobinya belusukan, bukan belusukan ke luar negeri ya, belusukan dalam negeri. Jadi Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menjadi khalifah, beliau belusukan. Di tengah malam, tiba-tiba beliau mendengar dialog seorang anak dengan ibunya. Kata ibunya, wahai anakku, campur susu tiai si ai. Campur susu tiai si ai, adin sa lui angjarin. Adin sa lui angjarin. Campur dia supaya lebih banyak untungnya nanti. Untuk yang dijual untungnya begitulah. Kemudian kata
anaknya yang solehah ini, dia mengatakan, wahai ibu, tahukah kamu aturan dari khalifah, bahwa aturannya gak boleh sampai susu itu dicampur dengan air. Ibunya mengatakan, naro yang tahu si Umar. Sayyidina Umar sedang di luar nih, mendengar percakapan. Manalah dia tahu Umar, manalah dia tahu khalifah. Apalagi malam-malam marah meni diarak dengan begeliwas, diarak dengan lain sebagainya. Bola balik. Apa kata anak ini? Wahai ibu, kalaupun seandainya khalifah Amirul Mukminin tidak mengetahui perbuatan kita, sesungguhnya Tuhan daripada khalifah Amirul Mukminin mendengar dan melihat apa yang kita lakukan. Mendengar itu takjub Sayyidina Umar. Ini cocok jadi menantu nih. Cocok jadi menantu. Pulang Sayyidina Umar bin Khattab itu dibangunin anak-anak. Hai milih meradi, hai milih meradi. Jadi anak-anaknya dibangun. Hai milih meradi, hai meradi. Adalah salah satu anaknya Sayyidina Umar yang bernama Asim. Namanya Asim. Asim ini mau menikah tiang. Awal-awal lemak karwaru, subuh-subuh pergi ke rumah ini, si fulan dia punya anak perempuan. Solehannya luar biasa. Mudah-mudahan dari situ kamu diberikan keturunan yang barokah. Betul, pagi-pagi dia pergi, kemudian dipinang dan akhirnya menikah. Coba lihat. Menjadi pelajaran untuk tiang pelunggu. Bagaimana kemudian kejujuran, kemuliaan itu menjadi tali rantai keberkahan yang terus tersambung. Dari pernikahan Asim itu, lahirlah seorang putri bernama Lailah. Lailah ini yang kemudian menikah dengan Khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dia yang nikah sama salah satu Khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Lailah binti Asim bin Umar Khattab radhiyallahu an, lahir siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lahir, terkabul doa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan ngedimin meradi kanceniat tebeng keberkahan. Betul, barokah. Lahir Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya dari ibunya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni ke Isa nyambung oleh Sayyidina Umar. Dari pihak bapaknya nyambung ke dari Khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Lahir Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sehingga para ulama mengatakan bahwa Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni adalah khalifah yang kelima. Saking luar biasa. Hanya berapa tahun saja, enggak sampai 3 tahun beliau menjadi khalifah. 2 tahun, dia perlu satu periode jemaah. Tak perlu satu periode. Setengah periode zaman nikah udah gak ada orang yang mau nerima zakat. Dimilih. Isugeh doang soal. Isugeh doang. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu semua sejahtera. Selaku uang sejahtera jemaah. Gaji UMR paling bawah itu gajinya khalifah. Jadi gaji yang paling bawah itu standarnya zaman itu gajinya gajinya presiden. Mungkin yang milih baik dengan jadi presiden. Gaji rendah. Ndek manising kampanye. Berapa gajinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? 100 juta jemaah. 100 juta zaman ni ke diharap nilai dibandingkan penghasilan zaman ni ke mungkin 100 juta yang digaji. InsyaAllah lah kalau sekarang 100 juta. Itu 100 juta itu paling bawah. Sampai dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu punya punya bibi. Katanya, wahai Umar bin Abdul Aziz, pada waktu ni jadi khalifah ni, saya pingin merasakan daripada gajimu. Oh nggih, lemak bibi, gaji yang
Setelah puang gaji ke pelungguh lain. Betul waktu gajian dikasih bibi. Bibinya heran. Apa nih? Make up kedoang di embau beli isi semua nih ya. Gitu. Masa cuma segini make up segera semua nih gaji. Umar enggak iya mah gaji. Nominal segitu zaman dulu dia rendah. Dari siapa lahir Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Dari perkawinan. Nah, dari perkawinan awal yaitu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Asim. Nah, beliau menikah, kemudian lahir nama ibunya Laila. Lahir dari situ Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz. Itu luar biasa. Jadi orang ketika dia prioritasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti dia akan menjadi prioritasnya Allah. Siapa orang yang prioritasnya Allah, maka dia pun akan menjadi hamba yang diprioritaskan oleh Allah. Itu yang harus kita ingat masing-masing. Kemudian wala tadakhiranna min juhdika 'anillahi syai'a. Janganlah kalian menghemat tenaga dalam berbakti kepada Allah. Ini sindiran keras dari Imam Abi Abdullah Al-Haris Al-Muhasib. La tadakhiranna min juhdika 'anillahi syai'a. Jangan kalian menjadi orang yang menghemat tenaga dalam berbakti kepada Allah. Cukuplah, yang penting tekan ikhlas. Itu namanya orang yang menghemat tenaga dalam berbakti kepada Allah. Nah, cukup bahasa wajib-wajib kan yentat perintah. Nah, itu orang yang menghemat tenaga itu. Kalau urusannya sama Allah dihemat betul, waktunya, tenaganya dihemat betul. Nah, tapi kalau urusannya sama manusia semaksimal mungkin. Tipikal kita kan begitu kebanyakan. Ya, urusan sama manusia sepenuhnya, tapi urusan sama Allah sampingan lah. Begitu, rata-rata itu tipikal hamba-hamba kayak tiang pelunggu nih, terus kayak tiang nih. Kalau pelunggu-pelunggu insya Allah nggak begitu. Ya begitu. Apa namanya? Kalau masalah dunia dia bisa berkeringat. Urusan dunia dia berkeringat. Urusan dunia dia bisa capek. Urusan dunia dia bisa fokus. Tapi urusan akhirat harus kedar-kedar baik. Kan fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, gitu. Cekat berdalil. Maka pantaslah kemudian kalau tiang pelunggu niki, kalau sudah seorang itu prioritasnya itu dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Dia akan disusahkan oleh dunia. Kesusahannya di dunia ini akan terlalu banyak daripada jumlah kebahagiaan. Itu biasanya begitu. Nah, jadi janganlah menghemat tenaga dalam berbakti kepada Allah. Nah, jangan hemat tenaga. Justru harus al-od gitu. Harus sepenuhnya. Sebagaimana pelungguh serius memikirkan dunia, seharusnya tiang pelungguh juga harus lebih serius memikirkan akhir. Sebagaimana pelungguh serius memikirkan hubungan kanci manusia, pelungguh juga harus lebih serius memikirkan hubungannya dengan Allah. Sebagaimana pelungguh takut menyakiti dan disakiti oleh manusia, pelungguh pun seharusnya harus serius menghindari hal-hal yang akan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu seharusnya. Nah, berat kalam Imam Al-Muhasibi, berat, tapi itu menjadi sindiran, pelajaran bagi tiang pelungguh semua. Kemudian beliau mengatakan wala tardha min nafsika lillahi. Jangan pernah berpuas diri atas amalan. Jangan pernah berpuas diri
atas amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka berpuas diri. Istilahnya kalau di sini ay alaika bittihami a'malika. Maksudnya adalah hendaknya kamu mencurigai daripada atau memeriksa amalmu masing-masing. Jadi amal tiang pelungguh niki perlu diperiksa. Jangan sampai tiang pelungguh setelah tiang pelungguh sholat, alhamdulillah, insyaallah lah. Setelah dia ngaji, alhamdulillah, ambun kini ye, wah ambun dengan surga ini. Misal begitu. Setelah dia banyak ngaji, setelah dia banyak sholat dan lain sebagainya, wah taik, wah kenekok, wah, insyaallah ini. Cara ngomongnya udah biasa, udah lain, udah beda. Caranya sama orang juga udah beda. Masya Allah, subhanallah. Ya, mohon maaf. Bagus kalau memang dia ikhlas. Kalau memang itu langsung muncul dari hatinya, dari akhlaknya, itu bagus. Berarti ada perubahan di dalam dirinya. Tapi kalau kemudian itu hanya untuk menjadi perhatian manusia, maka di sini kemudian letak kesalahannya. Di situ kemudian tiang pelungguh pentingnya memeriksa amal masing-masing. Kalau kita sudah sholat, tiang pelungguh harus khawatir. Baru nu yek sembayang ni, yek ikhlas atau yura'un nas, adik sak tengat isi manusia. Baru waktu kelalu ngaji oleh teni, yek ikhlas. Aduk terkena adik sak terkena pacu isi dengan, atau baris adik searah isik debat dengan, atau arah isik bangga-bangga oleh julun dengan. Itu harus. Orang kalau amalnya mau selamat, maka dia harus kritis. Kritis terhadap siapa? Bukan mengkritisi amal orang, tapi dia mengkritisi amal dirinya sendiri. Alaika bittihami a'malik. Orang itu harus kritis sama amalnya sendiri. Jangan sampai dia aman dengan amalnya. Pelungguh bersedekah, pelungguh juga harus kritis. Baru waktu bersedekah nu ikhlas atau berlebih, atau jangan-jangan isi kepamer. Itu bahaya ketika seorang itu beramal hanya untuk melihat perhatian manusia. Ya cukup, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan dari manusia. Erak dengan beramal-amal gara-gara manusia ini kijamah. Besok ini orang-orang yang dia beramal karena manusia, besok di hadapan Allah dia cari pahalanya. Ya Allah, ambil pahala kelai. Kan wah gawe ini, wah gawe ini, wah gawe ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kan wah kebeng. Mbin begal. Kan kamu gawe ibadah nu andine sak tajum isi dengan. Wah ikan tajum. Apa ya Malik? Milik pahala ya Allah. PT wah pahala langan B manusia sak milik tajum. Kamu cari pahala di sana. Begitu. Besok di hari kiamat begitu. Besok orang-orang cuma juga menjadi catatan bagi tiang pelungguh. Jangan sampai gara-gara Nabi takut riak, burung beramal. Maka yang dia lalu ngaji takut kesemeton terkena riak. Lah ini juga. Tarkul amal, kalau bahasanya para ulama itu tarkul amal li ajlin nasi riya. Wal amal li ajlin nasi syirik. Orang yang enggak jadi beramal gara-gara takut dikatakan riya, iya wah sak terkena riya sesungguhnya. Iya wah sak terkena riya sesungguhnya. Maka endek lalu ngaji angka iya ne, endek sembel sementon ne, lalu lain riya kenu lawan ne, kan percuma terjarin ibadah mutanu. Kenapa ya tebak? Oh, pinter, vender. Enggak tahu sesungguhnya dia sedang mengerjakan riya sesungguhnya. Itu dah riya yang paling sesungguhnya itu, yang riya yang asli itu. Nah, kalau orang beramal untuk perhatian manusia itu syirik. Dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita selamat ketika kita selamat dari keduanya?
berselamat meninggalkan amal karena manusia, dan selamat mengerjakan amal karena manusia. Itu disitulah kemudian letak keikhlasan tiang pelungguh di jalan Allah. Nah, maka tiang pelungguh niki harus kritis. Nah, harus kritis. Katanya para ulama, la yatimul ma'ruf illa bisalas. La yatimul ma'ruf illa bisalas. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali orang itu melakukan 3 hal. Nah, jadi kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali seorang itu melakukan 3 hal. Apa yang 3 hal? Yang pertama, tasghirihi. Dia harus melihat amalnya itu sedikit. Dia harus melihat amalnya itu sedikit. Nyumbang 10 juta, dia harus melihat 10 juta itu sedikit. Dan dimintuman oleh masjid, si fulan 500 ribu, si fulan 1 juta, si fulan 300 ribu, si fulan 10 juta. Alhamdulillah, ternyata dah 10 juta. Jarak saingan. Cuma lemak masih dikuah dengan 10 juta mesa. Jadi amal kebaikan itu kalau mau sempurna di sisi Allah harus tasgir. Tiang pelungguh harus menganggap amal kebaikan itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Pelungguh punya uang 1 miliar, pelungguh sedekah 1 juta. Katakanlah di dalam diri tiang pelungguh masing-masing bahwa 1 juta itu nggak ada apa-apanya. Bahkan mungkin 500 juta sekalipun nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. 500 juta isi nyumbang nih daripada 1 penenteng mata penglihatan nikmat yang diberikan oleh Allah. Tasgir. Engkau mengecilkan, menyederhanakan, menganggap daripada tidak ada apa-apanya amal tiang pelungguh di hadapan Allah, justru itu yang akan membesarkan amal itu di sisi Allah. Ya, itu yang akan membuat amal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu sitri. Amal itu kalau mau sempurna dia harus disimpan, harus dirahasiakan. Dirahasiakan. Pelungguh mau uang sedekah pelungguh betul-betul akan kita petik kelak di hadapan Allah, dan gak ada manusia yang tahu kecuali antara pelungguh dengan Allah. Pelungguh harus praktekin. Nyumbang ke pondok, nyumbang ke masjid, bawa 1 juta. Tengok kanan, tengok kiri, diarah nih, aman nih. Teluk oleh Nabi celengan 1 juta. Tak ada yang tahu. Semakin orang merahasiakan amalnya, maka semakin sempurna amal tersebut di sisi Allah. Ya. Jadi orang kalau mau sempurna amalnya, dia harus rahasiakan. Jangan diumbar jangan umbar. Mundik berkat, mundik sebab aku dia. Lain. Wah, itu udah mengkerdilkan amalnya sendiri. Dia sudah mengecilkan amalnya, dia sudah menghapus amalnya dengan cara mungkin. Dan yang ketiga adalah ta'jilihi, menyegerakan. Jadi kalau pelungguh mau mengerjakan sesuatu kebaikan, segerakan dia, tidak tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena dengan disegerakan itu akan membahagiakan tiang pelungguh kelak di hadapan Allah, membahagiakan juga orang-orang yang menerima kebaikan itu. Waktunya begaji karyawan, jangan tunda, segera, karena itu akan membahagiakan dia. Pelungguh waktu sedekah segera, dan sampai dengan datang ke rumah endeng tulang. Pelungguh bisa padahal tulang hari itu lagu si demen kena lemak, wah datang malikannya. Jangan. Justru itu nggak akan menyempurnakan amal kita. Menyegerakan amal perbuatan kebaikan itu akan menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan untuk tiang pelungguh, kebaikan untuk orang-orang yang menerima kebaikan. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muhasibi,
Wa qum baina yadayhi fi salatika. Dan berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatmu jumlatan, secara totalitas. Secara totalitas. Maksudnya secara totalitas bahwa orang yang sholat itu, kalau orang mau sholat dia harus totalitas. Totalitas qalban wa nafsan wa aqlan zahiran wa batinan. Orang kalau mau sholatnya itu menghasilkan nih, maka hatinya harus hudur, hatinya harus hadir, jiwanya harus hadir, akalnya juga hadir. 3 hal itu menjadi satu kesatuan. Zahir batinnya itu juga diiringi oleh adab-adabnya, sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Pantaslah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Allah enggak pernah mengatakan dalam Al-Qur'an salatlah, enggak ada. Enggak ada. Mana ayat yang mengatakan salatlah? Pasti kalimatnya aqimis shalah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Maknanya apa? Bahwa untuk mendirikan salat itu membutuhkan beberapa rangkaian yang harus menjadi satu kesatuan. Ya. Tiang pelunggu harus mencukupi secara syarat rukunnya, secara zahirnya. Ketika sholat, pelunggu harus menjadi perpaduan antara zahir dan batinnya. Untuk mencapai daripada kehusyuan qalban, nafsan, wa aqlan, harus satu kesatuan. Hatinya, jiwanya, akalnya seirama. Barulah kemudian bangunan sholat itu berhasil didirikan. Baru kemudian bangunan sholat itu berhasil didirikan. Dia membutuhkan beberapa hal-hal komponen yang harus dilengkapi. Di dalam Al-Quran itu mengatakan sholat itu nggak ada. Pasti Allah mengatakan aqimis sholah wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Karena untuk mendirikan itu tidak bisa dengan perkara zahir saja, atau tidak bisa dengan perkara batin saja, tapi harus zahir dan batin. Baru kemudian sempurnalah bangunan sholat, ya. Dan sholatnya umat Nabi Muhammad ini dia keren, ya mah. Sholatnya umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Sholatnya umat Nabi Muhammad SAW ini kesimpulan dari semua sholat para nabi dan para rasul. Dari wudhunya umat Nabi Muhammad juga menjadi wudhunya para nabi dan para rasul. Umat Nabi Muhammad kalau wudhu dan sholat, berarti dia sudah mengerjakan semua wudhunya dan sholatnya para nabi dan para rasul. Ya. Rasulullah mengatakan hadza wudu'i wudu'ul anbiya min qabli. Ini wudhuku adalah wudhunya nabi-nabi sebelumnya. Jadi cara wudhu tiang pelunggu ini adalah cara kesimpulan wudhunya para nabi dan para rasul ini. Semua para nabi itu wudhu. Nabi Musa itu pernah ditegur oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Ini bagus untuk tiang pelunggu. Kalau pelunggu mau kerja, kalau pelunggu mau keluar kemana-mana dan berharap supaya selamat, jangan pernah lupa wudhu. Jangan putusin wudhu. Karena itu peringatannya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, ya Musa, idza asabatka musibah fala wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau kamu ditimpakan sebuah musibah, kalau kamu ditimpakan sebuah musibah yang akan mencelakaimu, wahai Musa, dan kamu dalam keadaan tidak ada wudu, maka jangan kamu salahkan siapa-siapa kecuali kamu salahkan dirimu sendiri. Jadi wudu itu bisa menyelamatkan seseorang. Lu mau keluar kemana-mana wudu jemaah. Itu biasa bisa menjadi keamanan untuk tiang pelunggu. Jadi wudunya umat Nabi Muhammad ini keren. Wudunya para, sholatnya juga keren. Gerakannya sholatnya umat Nabi Muhammad ini sama, yaitu gerakannya para malaikatnya Allah. Jadi gerakan tiang pelunggu ini berdiri, ruku, sujud, itu kan gerakannya para malaikat.
Jadi kalau pelunggu sholat, berarti pelunggu menggabungkan ibadahnya para nabi dan para rasul dan para malaikat. Ini hebat, si keren Nabi. Sholatnya umat Nabi Muhammad, berdiri, ruku, sujud. Cuma sujudnya 2 kali, rukunya sekali. Nah, kata para ulama, kenapa kok rukunya sekali, sujudnya 2 kali? Sujud 2 kali itu juga termasuk ibadahnya para malaikat. Allah ketika mengatakan kepada Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Para malaikat sujud. Ketika para malaikat bangun dari sujudnya, melihat iblis ternyata tidak ikut sujud. Saking syukurnya malaikat, mereka sujud lagi. Sujud yang pertama limtithalil amr, untuk melaksanakan perintah. Sujud yang kedua sebagai ungkapan syukur. Maka pelunggu sholat sekali ruku, 2 kali sujud. Nah, hebatnya sholat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam Al-Quran apa kata Allah? Apa yang beliau mohon sama Allah? Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikan aku dan keturunanku, keluargaku menjadi orang-orang yang selalu mendirikan salat. Nah, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati. Jadi kalau ada orang jadi orang tua, kok dia nggak peduli sama sholat anaknya? Ini luar biasa, ini jahilnya ini luar biasa. Rasulullah mengatakan, anakmu munwah sampai umur 7 tahun, enak sembahyang. Umur 10 tahun mun dek mele sembahyang, pakai, pukul dia. Kenapa demikian? Karena nggak ada kebaikan di dalam diri orang yang nggak sholat, jamaah. Nggak ada kebaikan, nggak ada cahaya dalam wajahnya orang-orang yang nggak sholat. Nggak ada dengan dia sembahyang lagu kesugeh, ngeruwen. Nggak ada. Nabi Isa itu pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, ini jadi pegangan yang pelunggu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa? Ya Isa, lamma kana tarkus shalah sababan li hadbid din, kana sababan li kharabid dunya. Wahai Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang meninggalkan salat itu menghancurkan pondasi agama, maka meninggalkan sholat juga menghancurkan perkara dunia. Lamma kana sababan tarkus sholah li hadmid din, kana sababan li kharabid dunya. Sebagaimana meninggalkan sholat itu menghancurkan pondasi-pondasi agama, dia juga menghancurkan dunia tiang pelunggu. Jangan pernah coba-coba nggak sholat karyawan adi motor. Orang yang nggak sholat itu dia membawa sial. Dia membawa sial. Nggak ada keberkahan sama orang-orang yang nggak sholat. Sholat pelunggu itu untuk pelunggu. Sholat pelunggu itu untuk pelunggu. Dan kesialan bagi orang kalau pelunggu nggak sholat. Sial orang. Siapa orang yang gaul sama orang yang nggak sholat, sial dia. Ya mun dengan kafir wah jelas dia sembahyang, nggak ada hal itu. Tapi ini ngaku beriman kemudian nggak sholat, pelunggu punya sahabat, sial pelunggu. Ada orang beriman nggak sholat, pelunggu kongsi, bangkrut pelunggu. Jadi orang yang nggak sholat itu menghancurkan dunia. Menghancurkan. Jangan, jangan pernah mengeluh makassar. Pelunggu nggak sholat berdiri, bisa duduk. Pelunggu nggak bisa duduk, bisa berbaring.
Pelunggu nggak bisa berbaring, terlentang. Pelunggu nggak bisa terlentang, isyarat. Pelunggu nggak bisa isyarat tangan, isyarat mata. Pelunggu nggak bisa isyarat mata, isyarat hati, atin. Pelunggu nggak bisa hati, mati. Selesai lah itu. Tuh mat wah itu. Saking Nabi pentingnya yang namanya sholat. Pentingnya nama sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan. Sholat itu satu-satunya ibadah yang masih dikerjakan oleh para nabi dan para rasul dan para aulia sampai sekarang, sampai jeluk kiamat. Di dalam kubur-kubur mereka masih sholat. Nah, jadi pelungguh jangan pernah, tiang pelungguh niki jangan sampai meninggalkan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an apa? Wa'mur ahlaka bis shalah. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu littaqwa. Itu peringatan Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlak, perintahkan keluargamu wahai Muhammad untuk solat. Wastabir 'alaiha, suruh sabar gawe sembahyang. La nas'aluka rizqan, hendak ketuan rizki, dek wah endengan mempada rizki, aku sabeng merizki. Dek wah pada endengan merizki, aku. Nahnu narzuquk, kami yang memberikanmu rizki. Selama orang masih sholat, insya Allah rizki dalam segala halnya ni keaman, insya Allah. Sholat ni. Ya. Kalau orang sudah tak sholat, okeylah, rizki uangnya ada. Tapi rizki tenang, rizki sehat itu hilang dalam dirinya. Bahkan rizki yang paling berharga udah tak ada dalam dirinya. Nah, ya. Jadi jangan sampai tiang pelungguh meninggalkan namanya sholat. Sholat. Apalagi tiang niki sampai mangkin. Tiang niki sampai mangkin. Mondok 6 tahun. Oleh Mesir baru tahun jamaah. Tapi tiang kalau pulang ke umi tiang tetap ketuan wes bayang. Iya. Jadi dia ada kan. Kalau mungkin orang akan berpikir ini mungkin lalu dia dek sembayang gitu kan, orang berpikir. Yo bayangin, tiang mondok 6 tahun, ke Mesir 8 tahun. Tiang pulang nginep di umi tiang, setiap hari ditanya, wes sembayang. Tapi tiang syukur itu pertanyaan yang paling berharga daripada sehat atau tidak. Ini ada orang merasa aman-aman doang. Ini wah ketua anak wah sembahyang atau tidak. Dia peduli dia main wah kita ruan kereng anak wah ruan sembahyang. Bolehlah pelungguh husnuzon. Tapi pelungguh juga harus rai sendiri-sendirilah. Pelungguh yang paham sebagai orang tua. Tidak ada keberkahan di dalam diri orang yang enggak salat. Tidak ada keberkahan. Karyawan oleh bengkel Adini tidak sampai meninggalkan salat. Ini harap musola. Ini harap musola segera. Salat juga cuma 5 menit kan. Mun 5 menit doang oleh lalu 5 menit. 5 menit berhenti arah utang berarti nu. Iya mun ngoneang sembahyang. Wa addi zakata maftaradallahu 'alaika bin nasyati war raghbah. Kemudian Al-Imam Al-Muhasibi mengatakan dan tunaikan daripada zakat yang menjadi kewajibanmu bin nasyat dengan sungguh-sungguh waraghbah dan senang hati, kesenangan. Nah, jadi kalau kita menunaikan zakat itu harus betul-betul sungguh-sungguh. Juga diiringi dengan rasa senang. Pelungguh keluarkan zakat itu dengan kesenangan, dengan rasa senang. Wah waktu sebelum zakat nih becat kumpulan besok solah-solah. Di antara bentuk tiang pelungguh nikah bersungguh-sungguh di dalam menunaikan zakat. Pelungguh menghargai orang-orang yang menerima zakat. Pira jumlah dengan fakir miskin, pira saasnab sabalunu, fakir miskin dan lain sebagainya. Yang 8 itu siapa? Tulis syarat ndek, diamplopin,
pelungguh. Kalau pakai mobil mun jauang, pakai motor atau dan lain sebagainya, datangi, ketuk pintunya, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ampura, niki zakat yang tunas, aden pelungguh terima, enggih. Dia menuah terima kasih, sampun dia terima zakat. Ini kadang-kadang ngeluarin zakat kayak orang butuh sama dia. Ini sudah. Dengan yang duluan bilang, makasih nggih awan pada-pada. Dia tahu, dia. Pada Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Zakat itu untuk mensucikan harta pelungguh. Zakat itu kotoran. Cuma bede kotoran sak jadi sapi teng, itu anu bede. Ujung-ujung juga kepeng itu juga jadi sapi teng juga gitu. Hah? Cuma bedanya kan kalau zakat kotoran apa nama harta benda niki kan ye tepete menu. Mun nabi mun kotoran sapi teng kan ye teteh. Itu beda. Zakat itu kotoran harta benda tiang pelungguh. Pelungguh keluarkan zakat itu untuk ibarat dengan sak bebiso aden sak suci gitu loh. Ini ben dengan zakat marak seolah-olah dengan betul-betul butuh sama dia. Ini ngantri terus dia oleh atas. Ini mana mau dia? Tiang pelungguh justru yang harus berterima kasih sama orang yang menerima zakat. Tiang pelungguh yang harus. Di Indonesia kalau sudah puasa apalagi sampai diliput di TV pembagian zakat oleh ini. Nih saya peringatin nih sama orang-orang yang keluarin zakat. Bisa jadi zakat yang kalian keluarkan dengan sebuah kebanggaan itu sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Ketika orang yang mengeluarkan itu dengan merasa bangga dan merendahkan orang yang menerima zakat. Di Mesir haram pelungguh bagikan orang zakat berkumpul kemudian disaksikan banyak orang, haram. Itu fatwanya grenseh itu. Nggak boleh bagikan orang itu di pinggir jalan, itu nggak boleh. Langsung pelungguh didatangi oleh polisi. Kenapa? Karena itu sama dengan melecehkan harga diri seorang muslim. Tiga hal yang wajib dilindungi antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Hartanya, nyawanya, harga dirinya. Begaya menu memarahi dan ini. Nah, nggak begitu. Nggak begitu cara. Orang yang betul-betul sungguh mengeluarkan zakat itu nggak begitu. Dia pergi ke orang amplopin seolah-olah datengin dengan niki ala kadar, mohon maaf. Tahun niki arah semeni zakat yang jari terbagi oleh niki mau jari ampura jari. Marah dengan gaya lah. Sampai-sampai orang yang menganggap orang minta-minta dan menghardik orang yang minta itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu saking tercelanya. Tercelanya. Jadi begitu. Di antara bentuk orang itu sungguh-sungguh di dalam memberikan zakat sedekahnya adalah dengan cara menghargai orang yang mau menerima zakat. Jadi dengar-dengarlah sama orang yang karena kalau sampai itu sia-sia, orang kelak di hari kiamat itu kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, kata Rasulullah. Setiap orang itu akan berada di naungan sedekah zakatnya masing-masing di hari kiamat itu. Sampai kemudian orang selesai dihisap, kalau benar cara zakatnya, kalau benar cara sedekahnya, maka dia mempunyai naungan sendiri. Naungan biasa. Yauma la zilla illa zillu. Hal itu tidak ada naungan kecuali naungannya
Naungannya Allah jemaah. Begitu kalau ada pelungguh yang mengeluarkan zakat, bin nasyat war raghbah, sungguh-sungguh dan dengan rasa senang, rasa senang. Kemudian Al-Imam Al-Muhasibi mengatakan wahfaz saumaka, dan juga ini juga mohon maaf, salah satu kebiasaan salafun saleh yang sering dilupakan adalah pada bulan Sya'ban niki yitung biasa subul zakat. Kebanyakan orang ngeluarin zakat itu bulan Ramadan. Bagus. Tapi salafun saleh kita terdahulu mereka keluarkan zakatnya itu pada bulan Sya'ban. Kenapa? Dalam rangka takwiyatan lil fuqara wal masakin. Untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang fakir miskin. Adin sadimin sambut puasa, dia punya bekal. Dia punya bekal. Keluar zakat waktu bulan Sya'ban, akhir-akhir bulan Sya'ban gitu. Oh, orang yang fakir miskin akan jauh lebih senang kembing. Oh, ara isik bebuke. Oh, ara isik nyaur gitu. Tapi kan jarang orang keluar zakatnya pada bulan Sya'ban. Ini disebut oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Apa-apa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Belum keluarkanlah dari sekarang, enggak usah nunggu Ramadan. Atau bagilah setengah di sini sekarang, setengah besok. Begitu. Kemudian wahfaz saumaka minal kadhibi wal ghibah. Jagalah puasamu dari berbohong dan ghibah. Kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tetapi dia dalam puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Pahala jadi mau. Gara-gara napi waktu puasa tetap lekak. Waktu puasa tetap berausin dengan mahlama, bahkan ye kadun puruk-puruk bian. Ye kadun puruk-puruk bian ya. Jadi nganggur rebok-bok gitu. Bagi tahu kene sana. Wah, mulai beli tangkong. Haya aju meni. Lapah dengan karuaru. Di hadapan Allah dia enggak dapat apa. Hanya dapat lapah doang. Jadi jaga puasa itu. Jaga puasa itu dari Nabi ghibah kemudian bohong. Hati-hati juga jemaah. Imam Syafi'i mengatakan dengan sagibah ini. Imam Syafi'i mengatakan dalam mazhab Syafi'i, ghibah itu hanya membatalkan pahala puasa. Sah puasa. Lagu batal pahala puasa. Ada namanya Imam Az-Zuru'i. Imam Az-Zuru'i ini mengatakan orang yang bergibah pada bulan puasa dia hanya mendapatkan dosa gibah, tetap mau pahala puasa, tetap mau Nabi dia batal puasa sama sekali. Pahala puasanya juga enggak batal. Kata Imam Az-Zuru'i. Tapi ada ulama yang mengatakan namanya Imam Auza'i. Imam Auza'i itu mengatakan hai sa begibah pada bulan suci Ramadan, batal puasa, batal pahala puasa. Nah. Ada ulama namanya Imam Auza'i. Nama ulama itu Imam Auza'i. Imam Auza'i itu mengatakan, ya betul aslu saum. Yang namanya ghibah itu dia bisa membatalkan puasa secara totalitas. Ini makanya jaga. Terutama ibu-ibu nih, senang. Lalu ngabuburit. Nggak jadi ngabuburit itu. Jalan-jalan puruk-puruk bian, ngomong kesana kemari, ghibah dalam. Hati-hati. Ada ulama yang mengatakan bahwa orang ghibah itu batal secara total puasa. Membatal secara total puasa berarti harus qadha lah. Harus qadha ya. Jamaah bengkel hati ini, bengkel di motor ini.
Ini pelajaran. Nah, juga jamaah bengkel di motor puasa jam piring berbuka. Ya, seperti biasa. Amarah biasa. Insyaallah. Nah, yang kerja di sini jangan sampai arak sandi puasa. Nah, jangan sampai jam, ya Allah, ya belik dosa. Untung pelunggu niki mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ayai saske batalan puasa seke wajib qada seke. Di luar bulan suci Ramadan dia harus qada satu. Seke yang batalan puasa, seke yang qada. Ada namanya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah ini berpendapat saya batalan puasa sengaja seke bulan puasa, dia harus mengkodok di luar bulan puasa seke isi 12 jelu. 12 jelu. Mun seminggu berarti beri pira. Hah? Seminggu dia puasa, sengaja dia puasa. Coba bayangkan. 12 kali pitu, pitu kali 2 14. 49 seke, pitu kali seke, pitu tambah seke, balu puluh. Berarti ini kata Imam Rabi'ah nih. Imam Rabi'ah mengatakan saya sengaja dia puasa pada bulan suci Ramadan dan dia ada uzur sama sekali, wajib dia qada di luar bulan suci Ramadan seke isi 12 jelo. Nu masih mending ada imam namanya Ibn al-Musayyab. Ibn al-Musayyab mengatakan saya dia puasa sengaja dia puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i, seke puasa nu wajib ganti oleh luar bulan suci Ramadan seke isi sebulan. Jereh. Berarti mun 4 jelo 4 bulan dah ni. Ni wah nu. Bayangkan. Itu mending lagi. Ada namanya Imam Nakhai. Imam Nakhai mengatakan saya dia puasa sengaja dia puasa tanpa ada hal yang dibenarkan oleh syariat. Dia puasa pada bulan suci Ramadan, satu hari dia harus ganti di luar bulan suci Ramadan dengan 1000 jelo. Pira? Dia man selesai balik bedai, dia selesai balik ke bedai. Ya Allah. Mun 2 jelon dek puasa sengaja tu. Berarti 2000. Allahu Akbar. Ya Allah. Kenapa bisa demikian? Ada berbagai macam pendapat seperti itu. Dikarenakan bahwa begitu berharganya orang yang diberikan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lau adzinallahu lis-samawati wal ardi an takallama labasyarata man shama syahr ramadhana bil jannah. Seandainya mendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi kancah langit niki tebeng izin insyaallah taala untuk berbicara, hanya satu kalimat yang akan dia ucapkan, bahwa dengan sak berpuasa pada bulan suci Ramadan pasti teki can surga. Saking berharga. Saking berharga Rasulullah. Jadi siapa orang untunglah selamat dan mazhab Syafi'i ya. Dan lu mengikuti Imam Rabi'ah aja selesai. 12 jelun tu dah hangkot doh. Jangan sampai enggak puasa aja. Jangan sampai enggak puasa, dan juga hindari hal-hal yang sifatnya muhbitat. Hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa. Di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa, namimah, puasa-puasa fitnah dengan. Di antara yang membatalkan pahala puasa adalah melihat sesuatu yang haram. Demen puasa sirih hobi nujuk mall, cuci mata, puruk-puruk biar. Ya Allah. Jangan. Yang belunggu berharga. Waktu yang paling berharga itu bagi umat Nabi Muhammad ketika dia diberikan izin untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Keri semendak nih jamaah. Keri semendak. Siapkan mental. Siapkan bekal. Pelungguh seperti halnya orang yang mau
menempuh sebuah perjalanan yang akan membutuhkan kesehatan mental, fisik dan lain sebagainya, tentu pelunggu harus siap-siap kan? Pelunggu harus sehat, pelunggu punya bekal, makanannya udah dipastikan ada, kepeng wah pasti arak, tangkong piri jelo ya ulik tu wah siap dan lain sebagainya. Antisipasi mun sakit ulik langan, ya begitu kan? Begitu pula bulan suci Ramadan. Pelunggu harus mempersiapkan bekal itu dari sekarang. Datang bulan Ramadan, pelunggu Nabi tinggal jalan. Bulan Ramadan, setiap pagi dan sorenya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai seruan khusus. Jadi di pagi hari dua seruan ini Allah serukan. Apa kata Allah? Para malaikat ini yang menyuruh. Apa kata para malaikat? Ya baqiyal khair aqbil wa ya baqiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo, ini bulan kebaikan nih. Perbanyak kalian mengerjakan kebaikan. Wa ya baqiyal syarr, sama saya malas-malas. Sama saya puasa tinduk doang. Aksir, kurangilah. Kurangi. Kalau biasanya tiang pelunggu puasa tiang pelunggu niki penoang tedem, banyaklah ibadah. Duduk isi dengan dot dulu. Kan naumus shaim itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Jadi waktu tinduk, terduduk tinduk dong gawe semeton, ndak mentia. Aku ni jaga ibadah. Bukan gitu maksudnya hadis itu. Hadis itu maksudnya begini loh. Hadis itu maksudnya adalah kalau tiang pelunggu lagi ngaji bulan puasa, capek pelunggu, tidem. Tidur pelunggu itu ibadah. Dengar Pak Nawai itu langan awal tidem lillahi ta'ala sampai kemudian terus pelunggu bilang saya ibadah. Bukan gitu jawab. Bukan begitu. Ada ulama yang mengatakan orang yang istighraq fin naum, istighraq fin naum nun dek wah ngase-ngase. Itu bisa membatalkan puasa. Ada ulama yang mengatakan demikian. Istighraq naum itu dek ngase-ngase. Jaring telu piring juru isi nyaur, muntedam bares ngase sampai. Itu bisa membatalkan puasa kalau tidak pernah sadar-sadar itu. Karena dikiaskan sebagaimana orang yang igma, orang yang pingsan. Orang pingsan kalau nggak sadar-sadar dari sahur sampai buka lagi itu batal puasanya. Gitu jemaah. Jadi jangan beralasan naumus shaim ibadah itu. Sumtus shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Baca agama Quran. Zikir sebenarnya. Ngaraos kembali. Teduk ni tasbih ni sini. Ini orang-orang yang mempelintir hadis ini. Logo punya mulut untuk baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Zikir lah. Sumtus shaim tasbih itu orang yang diamnya itu diam, misal munarak dengan tenak begibah, dia diam, enggak ngomong, enggak tanggapin. Ada orang ngajak dia untuk jadi provokasi, dia enggak tanggapin dalam keadaan puasa, maka diamnya itu tasbih. Ye kena. Ni ngapa merekam doang terus kena diri tasbih penuh. Allah. Ayo hingga pengajian jamaah Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Wahfazau maka minal kadhibi wal khisa. Mudah-mudahan yang pelungguh pikican panjang umur, barokah umur bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaru dzakiruna wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifai wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaru dzakiruna wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وآله كما تحب ويحب واجعلنا يا رب من المحبين فيه والمحبوبين به. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقامات العلية وبمحبتك له يا رب من علينا بالذرية وافتح عليهم بالعلوم اللدنية وانزل إليهم بعين العناية الربانية وسر الولاية الإلهية واجعلهم محبوبين لديك ولد الحضرة المحمدية واسلام من سادة العلوية يا من لا تخفى عليه خافية في الأكوان السماوية والأرضية. نسألك اللطف والعافية لنا ولجميع الأمة المحمدية. اللهم كما باركت لنا في رجب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وهيئ رمضان. اللهم كما باركت لنا في رجب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وهيئنا رمضان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان وهيئنا رمضان. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل هذه الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.